ada beberapa hal memang yang harus kita sampaikan ke publik. Kita harus melihat secara utuh dari hulu sampai hilir. Memang kita akui dalam beberapa minggu terakhir atau 2 minggu terakhir, telur khususnya memang menjadi concern semua masyarakat, harga yang mungkin bergerak naik. Tapi kita juga harus melihat secara utuh dari hulu sampai hilir. Tadi mungkin di sekilas sudah disampaikan salah satu komponen utama pakan terutama, Mbak Asaf kami informasikan bahwa pakan ternak hari ini, khususnya jagung sebagai komponen 50% pakan, harganya itu di peternak rata-rata sudah 57, 58. Artinya naiknya cukup lumayan, sekitar mungkin 15% dari harga idealnya atau harga acuan pemerintah sekitar Rp5.000. Jadi kami dari Badan Pangan Nasional sebenarnya sudah menghitung dengan para pelaku usaha pangan kita, dari peternak, dari asosiasi semuanya bahwa idealnya jagung di tingkat peternak itu 5.000. Sehingga teman-teman peternak juga bisa berbudidaya dengan struktur ongkos yang ekonomis. Tapi hari ini pakan khususnya jagung harganya sudah 57, 58. Belum lagi komponen pakan yang lain seperti konsentrat, ini juga bergerak naik sehingga otomatis biaya pokok produksi telur yang menurut harga acuan pemerintah kita berbadan di sebelumnya sekitar 22 sampai 24.000, hari ini teman-teman peternak menginformasikan rata-rata 24 sampai 26.000 biaya pokok produksinya. Artinya memang terjadi kenaikan di sisi input produksi yang mau tidak mau ini berpengaruh pada di hilirnya, sehingga biaya pokok produksi telur naik, otomatis di tingkat konsumen juga menyesuaikan, terjadi kenaikan. Nah, memang kalau kita lihat sebaran harga cukup bervariasi antar wilayah. Mungkin tadi dilaporkan di Jakarta Timur, tadi di Klender mungkin menyentuh 34, ada di pasar-pasar lain juga demikian, ada yang 30, juga ada juga di bawah 30.000. Artinya memang salah satu faktor utama adalah kaitan dengan pakan. Yang kedua mungkin tadi disampaikan ada beberapa peternak yang memang mengurangi populasi atau bahkan ada juga yang memang sebagian tutup. Pengaruh COVID, dampak COVID kemarin, dan juga dalam situasi 1-2 tahun terakhir harga telur khususnya termasuk ayam yang memang jauh di bawah harga acuan pemerintah di tingkat peternak, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita, para peternak ini mengalami kerugian. Nah, Iya, untuk iya. teman-teman peternak yang kecil memang ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau misalkan tadi Ya. dari Bappenas menanggapi bahwa ini terjadi kenaikan karena tingginya harga pakan. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Apakah harga pakan menjadi faktor utama atau mungkin ada oknum yang sengaja mengatrol harga ataupun mungkin menyimpan stok sangat banyak sehingga harganya menjadi menjulang tinggi? Bagaimana, Bapak? Ya, jadi saya coba berbicara dari sudut pandang ekonomi ya. Jadi pertama, kenaikan harga komoditas itu dipengaruhi oleh dua sisi ya, dipengaruhi dari dua sisi. Pertama dari sisi permintaan, karena banyaknya pembeli, misalnya itu terjadi pada musim-musim hari raya gitu ya, kemudian yang menyebabkan banyaknya permintaan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi cost push gitu ya, atau dari sisi supply-nya. Ini terjadi karena faktor-faktor yang tadi disebutkan Pak Maino, seperti terjadi kenaikan harga input produksi seperti itu. Nah, saat ini yang terjadi kalau kita lihat secara seasonal atau musiman, tidak ada faktor yang menyebabkan tingginya permintaan. Artinya permintaan ini sedang dalam kondisi yang normal, bisa dibilang seperti itu. Kemudian dari sisi supply, nah ini tadi terjadi yang namanya peningkatan harga input produksi. Nah, itu yang kalau saya soroti itu yang terjadi saat ini. Apalagi kalau kita lihat pakan ternak ini kan banyak mengandung pertama jagung ya. Kemudian ada bungkil kedelai. Ini yang banyak kita impor juga dari Amerika Latin ya, bungkil kedelai. Ini menjadi campuran pakan ternak. Nah, saat ini kedua harga komoditas yang menjadi input dari pakan ternak itu saat ini harganya lagi tinggi. Meskipun memang sudah lebih turun dari tahun kemarin, tapi masih relatif tinggi. Nah, ini yang menyebabkan harga pakannya menjulang jadi tinggi seperti itu. Jadi jelas terjadi kenaikan harga input produksi yang menyebabkan tentu saja di hilir harga tadi daging ayamnya, kemudian telur ayamnya juga menjadi lebih tinggi. Nah, ditambah lagi ada pedagang-pedagang yang saat ini mungkin untuk sementara waktu bisa dibilang seperti itu, dia tidak menjual telur ayam sehingga berkurang lagi supply-nya di pasaran. Nah, ini yang menyebabkan harga menjadi tinggi seperti itu. Jadi lebih dari faktor supply atau sisi cost push-nya seperti itu. Iya, saya ingin kembali lagi ke Bappenas. Bapak, kalau misalkan tadi kita melihat
menurut Pak Ahmad bahwa komponen pakan ayam ini salah satunya kedelai impor ini memang sedang tinggi-tingginya. Nah, dengan adanya hal serupa gitu, apakah bisa diintervensi Pak oleh Bappenas? Apakah akan dibiarkan seperti ini cukup lama sampai dengan harga itu turun sendiri atau mungkin ada hal yang bisa dilakukan Pak? Baik, Mbak Asap. Kita dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya sudah mengantisipasi itu. Kita sudah mendengar laporan dari teman-teman peternak, dari teman-teman yang lain, asosiasi berkaitan dengan pakan. Dan kita sudah melakukan beberapa upaya, termasuk mendistribusikan atau memobilisasi jagung khususnya. Kita cari dari teman-teman petani kita yang sedang panen atau dari wilayah-wilayah yang sedang panen yang harganya masih relatif terjangkau. Kita distribusikan dan kita kirim ke teman-teman peternak kita dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan kami juga kirim ke Lampung. Memang nggak banyak, kita baru mendistribusikan sekitar 1.100 ton yang kita bantu untuk teman-teman peternak layer kita, ada di Kendal, ada di Blitar, ada di Soloraya, ada di Lampung. Ini setidaknya dengan kita distribusikan jagung dari wilayah surplus, dari harga yang lebih rendah, teman-teman peternak bisa menikmati harga jagung yang relatif lebih baik. Bahkan kami pemerintah juga bisa memberikan bantuan distribusi, sehingga ongkos angkut dari peternak dari petani sampai peternak ini yang kita bantu ini tentu akan mengurangi biaya produksi ataupun biaya harga jagung tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lakukan mobilisasi katakanlah telur-telur dari yang sentra-sentra produksi ke wilayah-wilayah yang defisit atau wilayah yang tidak ada produksinya seperti mungkin di Kalimantan Utara, di wilayah timur itu kan jarang para peternak, sehingga bisa kita mobilisasi ke wilayah-wilayah tersebut sehingga harganya bisa relatif lebih terjangkau. Demikian Mbak Sa. Oke, saya ingin kembalikan lagi ke Pak Ahmad. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maino, langkah-langkah yang dilakukan, apakah ini cukup Pak untuk mengatasi paling tidak dalam waktu dekat? Ya, jadi kalau cara singkatnya jelas strategi singkatnya maksudnya jadi bisa subsidi sebenarnya ya, jadi subsidi kepada pembeli, tapi itu kan tentu saja harus dikaji dan digodok lagi sampai kebijakan ini memang tepat gitu ya. Kemudian dari sisi yang tadi disebutkan Pak Maino, ya karena sekarang ini penyebabnya adalah terjadi kenaikan harga input produksi, maka itu yang perlu dibantu kepada pelaku usaha seperti itu. Jadi memang cara atau strategi-strategi yang dilakukan itu harus mengarah kepada apa yang menjadi akar permasalahan saat ini. Nah, salah satunya tadi betul adalah bagaimana membantu menyediakan pakan ternak agar harganya bisa lebih terjangkau sehingga nanti harga outputnya yaitu daging ayam dan telur ini bisa semakin bisa lebih turun lagi lah ya, semakin turun dan bisa dijangkau masyarakat seperti itu, sehingga pedagang ya kembali lagi mereka berjualan telur ayam, daging ayam. Nah, ini yang bisa menambah lagi supply di pasaran sehingga nanti harganya juga kembali rendah seperti itu. Saya ingin ke Pak Maino, tadi ada tanggapan untuk memberikan subsidi Pak, walaupun subsidi ini memerlukan kajian yang cukup lama, baik subsidi untuk pembeli ataupun subsidi bagi pakan ternak, mana yang paling mungkin untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat Pak? Dan kira-kira jika ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, sampai dengan berapa lama harga telur, ayam, dan juga daging ayam ini masih akan terus tinggi Pak? Baik Mbak Asaf, opsi yang kedua mungkin lebih memungkinkan karena kita sudah pengalaman, kita sudah 2 tahun Mas Heri ya, kita sudah tahu pemerintah melakukan subsidi jagung untuk para peternak layer khususnya. Memang di 2 tahun terakhir kemarin itu kita memberi bantuan subsidi ada yang 1.000 per kilo di tahun 2021, terus sekitar 1.500 di tahun 2022. Dan sebenarnya kami Badan Pangan Nasional sudah memulai dan kita sudah membuat peraturan Badan Pangan Nasional tentang stabilisasi pasokan dan harga jagung yang nantinya tentu kita akan membantu para peternak kita dengan jagung tentu mengacu pada harga pemerintah, sehingga nanti bentuknya adalah pemerintah menyalurkan jagung kepada para peternak sesuai harga acuan kita, yaitu Rp5.000. Nah, itu yang sangat memungkinkan dan sebenarnya kami sudah mempersiapkan perangkatnya. Kita sudah melaksanakan rakornis di Kemenko Perekonomian dan itu sudah dibahas bersama. Kita sudah menyiapkan juga data by name by address para peternak-peternak kita. Memang kita fokus nanti untuk para peternak layer yang kecil, yang mandiri, yang UMKM lah, karena memang mereka yang harus kita bantu. Jadi itu mungkin opsi yang sangat memungkinkan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Mbak Asaf, Mas Heri, ini bisa segera kita selesaikan, kita lakukan sehingga harga telur itu bisa lebih terkendali. Dan satu lagi Mbak Asaf, saya barusan cek lagi tadi ke teman-teman para peternak di Blitar, di Kendal, di tempat-tempat yang lain. Hari ini di farm, di kandang itu harganya sudah 26.800 sampai 27.400. Artinya sudah mulai ada penurunan dari sebelumnya yang kemarin sempat menyentuh angka 27 sampai 28.000. Nah, artinya ini kondisi sudah mulai membaik, mudah-mudahan
apa yang dilakukan pemerintah dan semua stakeholder ya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan teman-teman asosiasi, peternak dan semuanya agar kita sama-sama jaga dari hulunya sampai hilirnya.